Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Sabrina Khairani. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai isu sosial. Dan dalam konteks ini khususnya isu di media sosial. Berikut merupakan cuplikannya. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau bercerita, sharing or discussing tentang suatu fenomena sosial yang sangat sering kita temukan atau sangat berkaitan erat gitu dengan kita saat ini, atau bisa disebut relatable kali ya. Jadi saat ini yang kita tahu bahwa penggunaan ponsel, penggunaan sosial media itu sangat marak ya. Bahkan ketika kita mulai bangun tidur hingga kita tidur lagi, kita tidak akan pernah terlepas dari hal tersebut gitu. Sehingga ponsel itu akan memudahkan kita untuk mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa tahu, kita bisa cek cuaca, baca berita, kita memudahkan kita untuk terhubung satu sama lain. Bahkan seakan-akan ruang dan waktu tuh kayak gak ada gitu, dimanapun dan bahkan kapanpun kan. And it's great. Tapi ternyata tahu begitu banyak hal di luar sana juga ternyata akan menimbulkan perasaan-perasaan negatif. Perasaan negatif gimana tuh? Jadi perasaan negatif bahwa kita takut akan kelewatan suatu hal. Kita takut untuk ketinggalan berita. Kita takut dicap gak update. Kita takut, gimana sih gak update banget. Masa info gitu aja gak tahu gitu. Ternyata sebuah perasaan cemas dan takut itu muncul karena kita takut ketinggalan sesuatu gitu. Kita takut nggak bergabung dengan mereka. Kita ngerasa selalu mereka, orang-orang itu akan punya kehidupan yang lebih baik gitu. Kita selalu membandingkan, jadi mengcompare antara hidup kita dengan orang lain. Semakin gencarnya kita erat dengan sosial media, semakin mudah kita akan merasa kita selalu membandingkan hidup dengan orang lain. Ternyata perasaan takut dan cemas seperti itu adalah suatu hal yang wajar. Dan bahasa fenomena psikologisnya itu bisa disebut dengan FOMO. Itu adalah fear of missing out. Jadi FOMO ini membuat kita fokus kepada apa yang terjadi di luar sana. Kita lebih fokus kepada apa yang sedang orang lakukan, apa yang sedang orang kerjakan, dibanding kita lebih fokus dengan diri kita sendiri. Dan salah satu penyebab FOMO adalah penggunaan sosial media yang berdampak negatif. Jadi berkembangnya teknologi saat ini itu menjadikan kita dengan mudahnya menerima jutaan informasi yang kita butuh, bahkan yang gak kita butuhkan gitu. Sehingga FOMO itu rentan terjadi kepada mereka yang kesepian, terisolasi, dan punya pandangan negatif tentang diri mereka sendiri. Tapi ternyata teman-teman, meskipun begitu, perasaan FOMO ini dapat kita kurangin sedikit-sedikit atau bisa kita hilangkan sebenarnya. Jadi yang pertama, problem solve-nya adalah membatasi penggunaan sosial media atau gadget. Ya, jadi FOMO itu ya seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa FOMO muncul karena kita selalu sering melihat kehidupan orang lain. Jadi mulailah untuk membatasi penggunaan sosial media. Mulailah kita selektif kapan kita harus menggunakan sosial media dan kapan sebaiknya kita tidak menggunakan sosial media. Yang kedua adalah fokus pada diri sendiri atau stop comparing yourself. Kita bisa melihat apa yang sedang kita punya. Kita bisa bersyukur. Kita bisa merasa hidup ini lebih bermakna. Kita bisa mengapresiasi diri sendiri atas apa yang telah kita lakukan atau apa yang telah kita miliki. Jadi bukan hanya terhubung dengan handphone, dengan internet, tapi kita juga justru perlu terhubung dengan diri kita sendiri. Problem solve selanjutnya adalah mencari koneksi yang nyata. Kita tahu bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita perlu bersosialisasi, tapi bukan hanya bersosialisasi di media sosial, di kehidupan dunia maya, tapi kita justru perlu bersosialisasi dengan nyata. Pertemuan tatap muka secara langsung, face to face, itu akan menciptakan hubungan yang kaya, kompleks, nyaman, dan juga nyata. Dan justru ini akan mengurangi perasaan hal terasingkan atau diabaikan. Yang terakhir adalah ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO atau Joy of Missing Out. Jadi perasaan JOMO ini kita udah mulai merasa hadir dengan diri kita sendiri. Kita mulai merasa nyaman dengan
kehidupan kita sendiri tanpa kita perlu membandingkan dengan hidup orang lain. Atau kata lain adalah mindfulness. Jadi jangan menyia-nyiakan hidup dengan merasa tidak pernah cukup. Nikmatilah momen-momen yang akan kita hadapi sekarang. Berhentilah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena semua punya jalannya masing-masing. Dan ternyata ketinggalan informasi gak bikin kita mati kok. Ketinggalan informasi juga, it doesn't mean it's the end of the world. Kita perlu tahu bahwa waktu kita sangat terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. Bahkan, kita bisa menciptakan bahagia kita sendiri. So start to create your own happiness and enjoy the life.